Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Pada kesempatan ini kita sudah memasuki materi surat Al-Lahab, An-Nasr, Al-Kafirun, dan Al-Kautsar. Teman-teman, kita kemarin sudah mempelajari tafsir kandungan hikmah dari surat-surat sebelumnya. Surat Fatihah, surat An-Nasr, Al-Falaq, surat Al-Ikhlas. Selanjutnya surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu khammalatal khatab, fi jidha khablum mim masad. Surat Al-Lahab. Dari bacaan banyak di situ huruf qalqalah, huruf ba. Huruf qalqalah sifatnya salah satunya adalah memantul ketika mati atau sukun. Pada surat ini ada huruf qalqalah yang berupa ba dan bertasdid, dan itu di akhir ayat. Maka cara membacanya memantul setelah diam. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ya. Itu untuk qalqalah di dalam surat Al-Lahab. Jadi diperhatikan dalam Al-Lahab ada qalqalah, cara membacanya seperti itu. Surat Al-Lahab dalam segi sejarah atau asbabun nuzulnya tadi sudah disampaikan dan juga di dalam makalah. Sejarah perjuangan Kanjeng Nabi yang mendapatkan tantangan dari kaum Quraisy, kaum jahiliyah, lebih-lebih dari keluarganya, dari internnya. Abu Lahab. Perjuangan Kanjeng Nabi ketika berdakwah mendapatkan tantangan ini diabadikan dalam surah Al-Lahab. Tentu ini kita sebagai manusia secara nggak langsung mempunyai penilaian bahwa tantangan ataupun ancaman dari kaum Quraisy, terlebih dari keluarganya, pamannya, ini merupakan sebuah tantangan yang luar biasa karena masuk dalam sebuah ayat Al-Quran. Namun demikian bukan berarti kita katakanlah memojokkan, atau bahasa Indonesianya itu hiperbola, digedek-gedek nih, biasa saja. Ya, memang itu tantangannya dan ada orang yang menantangnya, dan itu dari keluarganya, pamannya Abu Lahab. Artinya apa? Ya, kita tetap menghormati beliau selaku keluarganya Kanjeng Nabi, zuriyahnya Kanjeng Nabi. Rasulullah pun demikian, memberikan tauladan, memberikan contoh. Beliau pun tidak lantas membalasnya dengan sebuah ancaman hinaan. Terlebih beliau adalah masih pamannya. Kalau kita lihat, kalau kita mendengar sejarah orang Arab, memanggil itu kan masih memakai nasab atau
nama ya, nama Ami, jadi Abu Lahab ibnun, jadi nama sebuah status apa ya, ya paman itu kan masih dipakai, artinya bentuk penghormatan. Ucik pamanku, ucik pak deku cara kita, ucik ponaanku. Kalau kita bayangkan, kalau kita memusuhi di sekeliling kita saja atau di daerah kita, kalau memusuhi kan sampai marah itu nggak mau manggil namanya, apalagi saudaranya. Wah, itu pamanku, itu dulurku kayak, boh, serang genah. Biasanya orang kalau sudah marah sampai begitu. Jadi kita biasa saja. Kalau melihat sejarah ya itu tantangan orang Quraisy secara global itu memusuhi Kanjeng Nabi secara sejarah singkatnya. Tapi kita juga menghormati sebagai keluarganya Kanjeng Nabi. Artinya apa? Kalau dalam prakteknya ini ada salah seorang ulama itu menghormatinya, salah satunya itu ketika membaca surat Al-Lahab itu apa ya, santai biasa saja. Terlebih kita kan sudah tahu surat Al-Lahab artinya begitu, jadi membacanya itu pelan, nggak keras-keras. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dengan intonasi, dengan level katakanlah level 10, maka ketika membaca surat Al-Lahab itu diturunkan untuk menghormatinya ya. Jadi jangan mentang-mentang kayak tadi terus digiat ini dibanter nih ya. Karena kita secara nggak langsung kita ngerti surat, oh ini surat Al-Lahab begini, celaan buat Abdullah, terus digede ini dibanter-banter nih ya. Di dalam diri kita ada sebuah heroik, Ilham ya. Kalau anak kecil kan bahasa Jawa kita kan rasa no kan gitu. Jadi usahakan jangan sampai ada seperti itu. Secara pun kita bisa mengamati sejarah politik perjuangan Kanjeng Nabi. Sebuah adat atau sebuah apa namanya, kondisi di mana waktu itu juga merupakan perang politik. Rasulullah merupakan seorang pemuda. Kalau dalam segi adat kan bukan seorang pemimpin ya. Pemimpinnya kan masih dipegang oleh paman-pamannya, suku-sukunya. Jadi ada rasa ego, ada rasa iri, ada rasa apa namanya, jaga image ya. Nggak mau kalau mengikutinya. Kalau kita lihat sejarah kan demikian. Jadi seakan-akan tidak 100% mendustakan Kanjeng Nabi. Jaga image. Wah, aku nanti kalau ngikuti berarti saya jadi anak buahnya. Saya nggak punya jabatan. Aku jadi pengikutnya, gak jadi pemimpin, nah, kan gitu. Secara manusiawi kita juga tahu sendiri kalau di masyarakat kita ujuk-ujuk ada orang baru, anak muda, nah terus jadi atasan kita ngikutin, wah gengsi kan. Dan sebenarnya juga waktu itu orang Arab kita tahu mereka mengakui Kanjeng Nabi, mengakui Rasulullah itu orang baik, mengakui, bahkan menjulukinya sebagai Al-Amin, orang yang jujur. Bahkan sebelum jadi Rasul, sebelum diangkat pun mengakui. Lantas kenapa ketika Nabi dapat mandat sebagai Rasul atau diangkat jadi Rasul, mereka kan nggak mau, loh kok bisa. Mestinya kalau mengakui Rasulullah orang jujur, pasti kan percaya kan. Nah logikanya percaya.
Tapi kenapa nggak mau? Nah itu kalau dilihat dari segi politik, sejarahnya mereka gengsi. Nah itulah. Ini lebih ke, kalau lebih ke dalam rasa kita dalam mengamatinya. Itu secara kandungan surat Al-Laham. Kemudian salah satu hikmahnya juga bahwa dalam perjuangan itu pasti ada tantangannya. Rasulullah pun ini sejarahnya memberikan tauladan, memberikan ibrah bahwa ketika kita berjuang itu pasti ada tantangannya. Jangan sampai menyerah. Dan ketika mendapatkan tantangan, kita harus terus berjuang, sabar, dan dalam menghadapinya tidak semuanya dibalas dengan kekerasan ataupun seperti hinaan yang mereka berikan. Ini untuk surat Al-Lahab.